Pagi hari itu Misa telah berpakaian rapi untuk kembali ke aktivitasnya sebagai pengajar. Begitu pula dengan Arga yang sudah bersetelan kantor. "Kau, ikut aku," ucap Arga yang saat ini mereka baru saja keluar dari ruangan makan setelah menyelesaikan sarapan. "Ikut kemana?" Bingung Misa menatap tanya pada punggung lelaki yang sudah berjalan lebih dulu di depannya. "Kamar ayah," jawab Arga singkat. Misa menurut membuntuti langkah lelaki itu yang membawanya memasuki sebuah koridor panjang, melewati beberapa pintu yang sesekali berpapasan dengan para penjaga. "Cukup jauh juga ya kamar ayah mertua," gumam Misa merasa heran karena sedari tadi dia hanya berjalan saja dari koridor satu ke koridor lain. "Ayah suka ketenangan," Arga menimpali sembari mensejajari langkahnya dengan Misa. Hingga beberapa menit kemudian, setelah melangkah cukup jauh, akhirnya langkah kaki keduanya terhenti tepat di depan pintu kembar menjulang tinggi bagi Misa yang bertubuh mungil sehingga membuat dia harus mendongakkan kepala. "Apa ini kamar ayah mertua?" Arga mengangguk tipis, lalu dia melangkah maju dan secara otomatis pintu tersebut terbuka lebar, memunculkan 4 pria berjas hitam rapih menyambut mereka. "Pagi Tuan, Nona," mereka menyapa secara serempak. Pagi juga." Misa dan Arga melangkah memasuki ruangan yang ternyata itu baru bagian luar kamar. Mereka berdua dihadapkan lagi dengan sebuah pintu kembar. Pintu kembar itu terbuka secara otomatis lagi. Misa dan Arga akhirnya melangkah masuk ke dalam kamar yang kali ini mereka disambut oleh beberapa wanita berseragam pelayan dan pria berjas kedokteran. "Pagi Tuan, Nona," sambut beberapa pelayan dengan kepala menunduk hormat. "Pagi juga," balas Misa tersenyum. Dan seperkian detik kemudian dia terpaku mematung di tempat saat pandangannya terjatuh pada sesosok pria paruh baya yang terbaring lemah di atas ranjang ujung sana. "Kenapa kau diam di situ? Kemari." Arga menarik tangan gadis itu agar ikut masuk ke dalaman kamar. "Oh, iya." Misa hanya pasrah menurut mengikuti langkah kaki pria yang menggenggam jemari tangannya. "Bagaimana keadaannya?" tanya Arga pada 2 dokter yang berdiri dekat dengan ranjang. 2 dokter itu menoleh. "Seperti yang sudah aku bicarakan kemarin," jawab Kevin. "Masih belum ada perkembangan lagi, Tuan," ucap dokter lainnya. Kevin yang melihat ada Misa di sana, dia memberikan senyuman hangat dan menyapa. "Hai Nona Imut, masih ingat aku kan?" Misa membalas tersenyum ramah dan mengangguk. "Anda kan Pak Dokter yang memeriksa suami saya kemarin. Jangan panggil aku Bapak. Jadi kesannya aku kayak sudah bapak-bapak. Panggil aku Kakak saja agar lebih kerasa gitu dekatnya. Coba panggil aku Kakak." "Ah," Misa tersenyum canggung. Kak, dokter." Terbata Misa melirikan mata ke samping karena malu. "Kau, berhenti mengoceh, keluar sana." Arga mengedihkan dagu sebagai pengusiran. "Baiklah, aku akan keluar." Kevin menepuk sebelah bahu Arga. Suaminya Nona Imut, dan sebelum melangkah dia sempat membisikkan kata ke dekat wajah Misa. "Sampai jumpa lagi Nona Imut." "Kevin," peringatan Arga menatap tak suka membuat lelaki berjas kedokteran itu terkekeh senang karena berhasil menggodanya lagi. Lalu Kevin dan orang-orang di sana pun melangkah mundur keluar kamar menyisakan 3 orang di dalam ruangan. Arga mengambil duduk di kursi kecil sisi ranjang, sedangkan Misa menjadi pengamat berdiri di sisi sang suami. "Ayah," perlahan mata Saputra terbuka dan melirik ke arah samping kanan. Ada senyuman tipis di bibir kering nan pucat itu. "Arga, Nak Romisa."
Bagaimana? Apa yang dirasakan ayah? Dengan suara pelan dan berat, Arga bertanya. Ayah baik-baik saja, Arga. Jangan terlalu khawatir, kata Saputra lalu dia melirik ke arah gadis yang berdiri. Nak Romisa, kemarilah nak. Dia sedikit mengulurkan sebelah tangan. Iya ayah. Misa menurut mendekat dan berdiri sampai menempel ke ranjang. Duduklah nak. Perintah Saputra menepuk kas tanpa penolakan lagi. Dengan patuh Misa duduk di sisi ranjang dekat tubuh yang terbaring itu. Apa ayah baik-baik saja? Kenapa hari ini tidak ikut sarapan seperti biasanya? Tanya Misa dengan suara lembut. Saputra mengangguk lemah dengan senyuman tenang. Ayah hanya malas beranjak dari kasur empuk ini aja nak. Bohong. Jelas-jelas wajah dia sangat pucat. Dan tadi kata dokter juga tak ada perkembangan apapun. Gumam Misa dalam hati menatap sedih. Ayah, jangan memaksakan diri untuk menyembunyikannya lagi. Tetaplah kuat berikhtiar untuk kesembuhan. Banyak orang di sekitar yang menyayangi dan berharap akan kesehatan. Tutur Misa yang dibalas manggotan lemah dan senyuman tulus dari Saputra. Tidak salah aku menginginkanmu sebagai menantuku. Hati juga wajahmu sangat cantik nak. Puji Saputra dengan tangan terulur mengusap lembut pipi Misa. Maafkan saya ayah, yang tidak bisa menemani ayah lebih lama. Saya masih memiliki tanggung jawab akan anak didik saya. Jagalah selalu kesehatanmu ayah. Misa mengusap pelan punggung tangan lelaki parubaya itu yang dibalas anggukan kepala dari Saputra. Kemudian Arga berdiri dari duduknya. Baiklah ayah, kita harus pergi dulu. Ayah istirahatlah dan pikirkan lagi saran dari dokter. Aku akan menunggu persetujuan itu sore nanti. Saputra hanya mengangguk dan tersenyum ke arah keduanya. Sepasang suami istri itu pun memberi salam lalu berbalik melangkah pergi ke arah pintu keluar hingga meninggalkan Saputra sendirian. Anak gadis itu memiliki sifat yang sangat mirip denganmu ayah. Tidak salah aku menitipkan anak sulungku kepadamu nak. Gumam pelan Saputra menatap pintu yang sudah tertutup rapat. Mereka berdua telah berada di teras rumah. Pagi tuan, Nona, sapa sekretaris Tang yang sudah berdiri di samping mobil. Pagi juga sekretaris Tang, balas Misa ramah. Lelaki berjas rapih itu dengan sigap langsung membukakan pintu mobil saat melihat Arga dan Misa berjalan menuruni anak tangga teras. Hati-hati di jalannya ya, aku juga mau langsung berangkat aja, udah telat nih, kata Misa hendak melangkah pergi ke jalan lain. Hei, kau! Panggil Arga menghentikan langkah kaki gadis itu. Misa menengok dengan sedikit membalikkan badan. Iya, kenapa? Kau mau berangkat ngajar? Tanya Arga. Dan kayaknya aku gak bisa nunggu kamu sampai berangkat deh. Soalnya waktunya sudah mepet, aku ada jam mengajar pagi. Naik apa? Pertanyaan Arga itu seketika membuat Misa langsung melirik cepat. Naik taksi. Kenapa gitu? Naiklah, perintah Arga yang sudah berdiri di ambang pintu mobil terbuka. Hah? Alis Misa tertaut menatap tanya. Kamu mau mengantarku ke sekolah? Tidak mau. Ya sudah, ucap Arga lalu memasuki mobil. Wah, seriusan mau diantar nih? Girang Misa memikirkan tidak susah menunggu kendaraan umum karena akan telat. Silahkan Nona. Sekretaris Tang masih memegangi pintu penumpang belakang agar terbuka lebar. Dengan senang hati Misa melangkah memasuki mobil dan duduk di samping Arga. Pintu penumpang belakang ditutup lalu Tang menyusul memasuki mobil dan duduk di kursi kemudi. Perlahan mobil hitam tersebut melaju di pelataran rumah. Dan keluar gerbang melaju di jalanan kota dengan kecepatan sedang. Suasana dalam mobil begitu hening tak ada yang mau memulai percakapan. Arga tampak terdiam fokus menatap layar tablet yang sepertinya sedang membaca informasi perusahaan juga jadwal kerjanya.
sedangkan Misa memilih menatap ke kaca jendela memperhatikan jalanan kota dan sekretaris Tang tetap fokus mengemudi. "Kau, apa? Kenapa?" sahut Misa tanpa mengalihkan pandangan dari kaca jendela. "Pakai sabuk pengamanmu." Sontak Misa melirik ke tubuhnya. "Emang perlu ya? Aku kan duduk di kursi belakang." "Patuhi aturan perjalanan," perintah Arga tegas. Iya deh, aku pakai." Menurut Misa menarik tali seatbelt dan melingkarkan ke tubuh. Seperkian detik, tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Merasa bosan dengan suasana saat ini, Misa merogoh beberapa permen dari saku tas. Dia membuka satu bungkus permen dan memakannya. "Sekretaris Tang?" "Iya, Nona," jawab Tang dengan pandangan tetap fokus ke depan. "Mau permen gak nih?" Misa menawari sambil menyodorkan beberapa bungkus permen di telapak tangannya ke tengah-tengah kursi depan. Arga yang melihat itu seketika mengkerutkan alis memberi tatapan memincing tak suka. "Permen?" Misa beralih menyodorkan ke Arga. "Kenapa? Kamu mau juga? Ada banyak rasa loh." "Hanya anak kecil yang makan permen," ledek Arga membuat Misa memanyunkan bibir sebal. "Banyak kok orang dewasa yang makan permen, contohnya aku dan sekretaris Tang." "Iya kan sekretaris Tang? Cobain deh," ucap Misa sambil meletakkan beberapa bungkusan permen itu ke dashboard tengah. "Anda melibatkan saya lagi, Nona," batin sekretaris Tang, dan melirik ke butiran permen lalu beralih melirik kaca depan di mana Arga sedang memberi tatapan tajam. Hembusan napas pelan keluar dari mulut sekretaris Tang kembali menatap lurus ke depan. "Terima kasih Nona, tapi saya tidak suka manis." "Ada rasa lemon juga tuh, jadi pasti tidak akan terlalu manis, malahan lebih ke asam," sahut Misa sembari kembali menyuapkan permen rasa buah ke mulut. "Tang bilang tidak suka, jangan memaksa dia," Arga menanggapi dengan sinis. "Tapi dia bilang gak suka manis, bukan gak suka permennya kan?" Dengus Arga memalingkan muka ke arah jendela berusaha menahan rasa panas membara dalam hati. "Sekretaris Tang, apa benar Anda tidak suka permen walau..." Tang melirik kaca depan untuk melihat raut wajah kedua orang di kursi belakang. Dia merasa tertekan dan terbebani akan tatapan berbeda yang diberikan dari kedua orang itu. "Sekarang saya sedang menyetir, akan saya makan nanti Nona." Senyuman lebar nan ceria di bibir Misa. "Nah, benar kan? Bukan anak kecil saja yang suka makan permen, tapi orang dewasa juga masih makan permen tuh." Decih Arga kesal, seraya memberi tatapan tajam ke arah depan seakan berkata, "Lihat saja kau Tang." Sekretaris Tang yang ditatap begitu hanya bisa menghembuskan napas pelan. Hari ini sepertinya akan lembur lagi. Batin Tang yang sudah tahu pasti hukuman dari Arga. "Sekretaris Tang, berhenti di pertigaan depan sana," kata Misa menunjuk jalan. "Tidak di depan gerbang saja, Nona." Sekretaris Tang melambatkan laju mobil bersiap berhenti. "Tidak, soalnya anak-anak dan para guru tidak tahu kalau saya sudah menikah. Ditambah lagi mobil ini sangat mencolok." Misa melepaskan sabuk pengaman saat mobil yang ditumpangi telah terhenti. Mendengar penuturan itu, raut wajah Arga berubah sedikit muram dengan senyuman tipis nan pahit. Dia merasa tersindir diingatkan lagi akan pernikahannya yang bukan pernikahan normal, melainkan nikah kontrak yang bisa kapan saja mereka berpisah. "Kalian hati-hati di jalan ya. Terima kasih sudah mengantarku. Assalamualaikum," pamit Misa sembari membuka pintu dan keluar dari mobil. "Waalaikumsalam," sahut Arga dan Tang. Kemudian mobil pun kembali melaju bergabung dengan kendaraan lain di jalanan kota. Suasana dalam mobil berubah menegang dan sunyi tanpa ada obrolan dari keduanya. Untuk mengalihkan ketegangan tersebut, sekretaris Tang memilih fokus mengemudi. "Tang." "Iya, Tuan." "Siapa wanita tadi yang turun dari mobil ini?" Alis Tang sedikit mengernyit merasakan firasat buruk untuk dirinya.
Dia Nona Romisa, istri Tuan Arga Putra, anggota keluarga Saputra. Apa keluargaku terlihat tidak mampu untuk memberikan kendaraan dan seorang supir untuknya? Perkataan dari Arga terdengar penuh penekanan. Tentu Anda sangat mampu, Tuan. Bahkan jika harus membeli ratusan mobil dan supir. Lakukan. Jangan mempermalukan nama baik keluargaku karena hal kecil seperti ini. Baik, Tuan. Arga mendesah kasar sembari menyedarkan punggung ke senderan kursi. Kau, Tang. Iya, Tuan. Berbicara denganmu membuat lidahku pahit, kata Arga. Apa Anda ingin memakan yang manis-manis, Tuan? Tawar sekretaris Tang yang sudah tahu arah kemauan majikannya itu. Diamlah, berbicara lagi membuat lidahku semakin pahit. Arga menimpali dengan tatapan terus mengarah ke sekumpulan permen yang ada di dashboard depan. Sekretaris Tang yang tahu akan tatapan Arga dari kaca depan, dia tersenyum tipis. Nona tadi menaruh permen berbagai rasa di sana. Mungkin dengan itu rasa pahit di lidah Anda akan berkurang, Tuan. Apa bisa makanan anak kecil mengobati lidahku yang pahit? Oceh Arga sembari tangannya bergerak mengambil semua permen. Coba saja, Tuan. Nona bilang permen itu rasa buah. Arga membuka bungkus salah satu permen rasa buah apel dan memakannya yang memang terasa manis di lidah. Inginnya dipanggil dewasa, tapi punya selera seperti anak kecil. Gumam Arga menatap bungkus permen bergambar buah-buahan. Sekretaris Tang hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali dan menatap lurus ke jalanan. Meski begitu, Anda tetap memakannya, Tuan, bahkan tidak menyisakan satu buah pun untuk saya, batin Sekretaris Tang.